bahwa hidup kekal itu ada, dan bahwa kayak seperti Henokh, Nabi Elia, pada waktu kecil saya dilahirkan pada sebuah keluarga yang beragama Konghucu, dan saya aslinya Tulungagung. Itu memang saya dalam pencarian Tuhan yang sebenarnya yang bisa melindungi saya itu pasti. Dan yang terpenting lagi, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kalau kita itu ikut Tuhan Yesus, kehidupan kekal itu benar-benar ada. Saya mempunyai sixth sense, jadi sempat saya bisa melihat setan di jalan ya, hantu-hantu di jalan. Saya sempat lihat 3 kali hantu-hantu di jalan itu. Terus saya merasa tidak nyaman. Saya saat itu berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, saya tidak mau, intinya saya bisa melihat yang seperti ini. Saya minta tolong Tuhan tutup untuk penglihatan ini, saya bilang gitu. Terus saat itu juga, maksudnya setelah itu saya tidak pernah melihat hantu-hantu di jalan lagi. Terus menerus ada pertanyaan Tuhan Yesus itu tadi, tanggal 22 April, diajak Tuhan Yesus ke sebuah taman. Tuhan Yesus duduk di batu besar hitam itu, menoleh ke arah saya, dia tersenyum lebar. Terus saya menoleh ke kanan, ke kiri, suasananya seperti di bukit, semuanya warnanya hijau. Terus saat itu ada suara terdengar, ini Taman Getsemani, ciptaan Tuhan. Baru saya tahu kalau itu Taman Getsemani. Terus akhirnya paginya saya lihat di YouTube Taman Getsemani ya. Terus ternyata isinya pohon zaitun dan rumput, makanya hijau semua. Terus ketiga, saya bermimpi lagi pada bulan Mei tanggal 28. Saya bermimpi melihat Tuhan Yesus, tapi saya ada di sebelah belakang Tuhan Yesus, sekitar 2 meter lebih. Tuhan Yesus sedang membagi-bagikan sesuatu pada orang-orang itu. Terus saya bilang, loh itu kan Tuhan Yesus, tapi hanya begitu aja kalau itu. Terus setelahnya itu saya kan diberitahu sama teman yang itu, yang sempat memeteraikan saya, bahwa saya harus merespon kunjungan ilahi itu tadi. Kamu harus meresponnya. Bagaimana cara meresponnya? Saya tanya gitu. Terus akhirnya dia mengatakan bahwa saya harus berdoa dan melakukan puji-pujian setiap hari pada Tuhan Yesus. Pagi hari dia ngomong gitu. Terus akhirnya saya juga turuti seperti dia, maksudnya dia memberitahu saya seperti itu, tapi kadang ada bolong-bolongnya, maksudnya kadang juga ada enggak melakukan pujian itu, saat itu begitu. Jadi saya masih belum tahu, apa ya fungsinya, maunya Tuhan ini apa, saya belum ngerti waktu itu. Terus akhirnya saya ini enggak berani cerita ke banyak orang, ada 5 orang saja yang saya beritahu tentang ini, karena tidur itu. Ternyata waktu iblisnya itu mau hancur itu, menampakkan wajahnya yang putih pucat, terus langsung dia hancur. Terus saat itu juga saya terbangun, loh kita saya berkata begini, loh kita mengalahkan itu dengan banyak orang ya, saya bilang gitu. Oh ini tadi berarti saya tuh didampingi, intinya saya didampingi para malaikat ya. Maksudnya saya juga dilindungi, didampingi, apabila kita memang berdoa dengan benar, kita itu tetap dilindungi. Meskipun itu kuasa gelap pun tidak akan mampu menembus kita. Seperti itu.
Ya luar biasanya Tuhan Yesus, sangat amazing. Siapa yang ini meninggalkan Tuhan Yesus ya, yang sudah dulu pernah ikut Tuhan Yesus, mungkin seperti saya yang lalu pernah meninggalkan Tuhan Yesus, kembali lagi. Maksudnya itu sayang sekali. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu hidup dan benar-benar nyata. Dia itu kita cerita, kita doa, kita cerita, itu pasti ada jawaban, itu pasti. Dan yang terpenting lagi, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kalau kita itu ikut Tuhan Yesus, kehidupan kekal itu benar-benar ada. Ini saya sudah dalam tidur saya juga di kitab Wahyu pun sudah dituliskan. Tapi saya juga mendapatkan dalam suara dalam tidur bahwa hidup kekal itu ada, dan bahwa kayak seperti Henokh, Nabi Elia, seperti Musa yang yang tidak, intinya Elia itu kan tidak meninggal ya, dia langsung diubahkan, langsung menuju surga. Itu benar-benar ada. Jadi itu bukan bohong, dan Tuhan itu nggak jauh. Kalau kita mau doa itu Tuhan itu deket banget gitu loh. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan saja orang-orang sembarangan, orang-orang dari suatu kepercayaan, suatu agama yang seringkali menghina Yesus, yang dijamah oleh Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Dari dahulunya mereka adalah para pembenci Yesus, pembenci kekristenan. Sekarang mereka menjadi pelayan, bahkan sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, kali ini juga dari mereka yang juga tidak membenci, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat, adalah Tuhan Allah itu sendiri. Nah, karena dari keyakinan mereka, akhirnya Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya, mendatangi mereka dalam mimpi, dalam sebuah penglihatan, sehingga mereka mengakui bahwa benar ini adalah Tuhan yang benar. Ini adalah Tuhan yang kami idamkan, bukan Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan itu harus bisa menampakkan diri kepada siapapun, bukan Dia tidak menampakkan diri kepada siapapun. Nah, saudara-saudara, dan bagaimana kisah kesaksian ini selengkapnya yang sangat memberkati kita, dan itu harapan kami. Mari kita sama-sama dengarkan kesaksian berikut ini. Haleluya. Pada waktu kecil saya dilahirkan pada sebuah keluarga yang beragama Konghucu. Itu jadi memang agama dari nenek moyang kami ya. Pada usia 7 tahun papa saya sudah meninggal. Saya 4 bersaudara, jadi mempunyai 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Saya masuk di SD Katolik dan SMP Katolik, setelah itu SMA-nya SMA umum. Waktu di SMP Katolik sebetulnya saya sudah mengikuti pelajaran agama Katolik ya. Cuman saya tidak berani dipermandikan, tidak berani dibaptis. Terus SMA saya juga mengikuti lagi pelajaran agama. Saya mau dibaptis lagi, tapi saya mundur lagi, saya tidak berani. Akhirnya saya setelah selesai SMA
ada 2 tahun. Setelah itu saya ambil tidak meneruskan, hanya ambil kursus ya. Terus saya merit itu tahun 90. Akhirnya saya mengikuti agama Katolik karena suami saya agamanya Katolik waktu itu. Tapi saya saat ini sudah berpisah ya. Ya, ini karena saya memang tidak bisa bertahan untuk mempertahankan perjalanan ini. Jadi, tapi sudah ini saya tutup buku, istilahnya buku cerita ini sudah saya tutup dan saya tidak akan membuka lagi ya. Setelah itu tahun 2018 saya baru membuka, ini awal dari saya mengikuti lagi, mengikut Yesus. Saya sempat undur juga waktu itu ya, karena kepahitan. Saya sempat undur dan saya sempat menghujat dan bersungut-sungut. Pada tahun 2018 itu saya membuka Facebook, maksudnya saya membuat Facebook untuk saya sendiri. Saya ingin mencari teman-teman saya yang dulu SMP dan SMA, karena waktu SMP itu dan SMA-nya saya ada di Kota Malang, dan saya aslinya Tulungagung. Terus saya membuat Facebook itu dengan nama saya yang dulu. Jadi belum menjadi Maria Krisantiana ya. Saya dulunya pakai nama WNA. Nama saya Tamlijin. Terus akhirnya saya bisa, teman saya yang mencari saya itu menemukan saya di Facebook. Singkat cerita, dia mengunjungi saya ke kota saya ya waktu itu. Terus dia tanya kalau saya waktu itu mengikuti agama apa. Saya bilang kalau saat itu saya mengikuti agama Buddha. Ceritanya kenapa saya mengikuti agama Buddha, saat itu memang saya dalam pencarian Tuhan yang sebenarnya yang bisa melindungi saya. Saya mempunyai sixth sense, jadi sempat saya bisa melihat setan di jalan ya, hantu-hantu di jalan. Saya sempat lihat 3 kali hantu-hantu di jalan itu. Terus saya merasa tidak nyaman. Saya saat itu berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak mau, intinya saya bisa melihat yang seperti ini. Saya minta tolong Tuhan tutup untuk penglihatan ini, saya bilang gitu. Terus saat itu juga, maksudnya setelah itu saya tidak pernah melihat hantu-hantu di jalan lagi. Tetapi saya bisa, kadang telinga saya bisa mendengar suara-suara yang agak aneh, maksudnya seperti ada kaki yang bersandal yang berjalan di naik ke loteng gitu. Terus saya sempat bermimpi juga, waktu itu mungkin iblis ya, iblis mengacaukan saya. Begini ceritanya saya mengapa saya harus pindah lagi mencari, intinya kekuatan yang bisa melindungi saya. Waktu itu saya bermimpi seperti didatangi hantu dan saya membawa sebuah kayu, kayunya kayak kayu salib gitu. Terus saya mengatakan darah Yesus, tapi kok setannya tetap kok enggak mati, kok tetap menuju ke saya. Terus paginya saya itu merasa, wah ini kok kurang kuat ya, saya gitu. Terus akhirnya saya melakukan pindah lagi di Buddha itu.
Terus saya mempelajari mantra-mantra untuk mengusir setan itu. Saya sempat belajar itu juga. Terus karena siksaan saya ini semakin lama kayaknya nambah gitu. Pernah di jalan dari Kota Malang menuju Tulungagung, waktu itu malam jam 10 ya. Itu saya bersama anak saya, sama sopir, sama saya juga, saya duduk di jok belakang. Roh saya sempat lepas. Jadi seperti saya kan mau ke toilet, saya minta Pak sopir untuk mampir di SPBU. Terus sepertinya di tengah jalan itu ada SPBU, langsung ada SPBU gitu. Terus sopirnya ngomong, ini mampir ya Bu, oh ya gitu. Terus sampai di situ mau turun itu saya tuh seperti gemetar, kayak gregel istilahnya itu gitu ya. Terus saya turun, saya mencari toilet, tapi toiletnya itu aneh. Kok satunya tulisannya urgent gitu. Terus yang satunya gambarnya maksudnya untuk cowok. Terus yang cewek mana kok enggak ada. Akhirnya saya tahu di sebelah yang agak jauh ada pagernya coklat, ada gambarnya untuk cewek gitu. Terus saya masuk ke sana. Masuk ke sana itu setelah saya ke toilet, saya keluar ada wastafel. Terus saya sempat ngaca di situ, sempat cuci tangan. Terus saya lihat kok toilet kok banyak sekali ya. Di sebelah kiri saya ada 4, di sebelah kanan saya ada 4, tapi tidak ada orang sama sekali di situ. Terus akhirnya saya dalam hati itu bisa menjawab seperti ini. Padahal tidak ada yang ngajak bicara saya. Cuma hati saya tuh bisa bicara gini, saya sudah bilang sama Tuhan bahwa saya tuh tidak mau lihat yang aneh-aneh, saya bilang gitu. Terus setelah itu saya tuh noleh ke kanan ke kiri, terus akhirnya saya keluar dari arena itu, toilet itu, kan saya harus membuka pagar lagi. Tapi sebelum membuka pagar itu di sebelah kiri saya ada disediakan kaca lagi yang lebih besar dan lebih bagus mengkilap gitu. Terus tapi saya terus jalan loh, saya sadis di sana sudah ngaca kan. Kayaknya hantunya ngerti, saya suka ngaca ya juga. Terus akhirnya saya ke pagar itu saya kayak kok bisa dalam hati saya gini, bisa enggak ya pagar ini dibuka? Akhirnya pagar itu bisa dibuka. Oh, bisa dibuka. Akhirnya saya naik mobil lagi. Setelah itu kan mobil jalan lewat 1 SPBU, 2 SPBU, terus sopirnya ngomong gini, "Oh ya Bu, mau mampir SPBU ya?" Terus saya jawab, "Oh ya, mau apa?" Loh, mau tadi katanya mau isi bensin sama mau ke toilet. Saya pikir Pak sopirnya yang mau ke toilet. Terus akhirnya mampir di SPBU itu yang selanjutnya itu. Terus Pak sopir itu kan saya beritahu gini, "Loh Pak, tadi kan saya bilang kalau Bapak itu kan mau mampir depot untuk makan sebab saya sudah di rumah keluarga Malang sudah makan gitu." Terus Pak sopirnya enggak mau, "Sudah nanti mampir Indomaret aja beli roti." "Oh ya ini ada roti Pak," saya berikan ke Pak sopirnya. Terus Pak sopirnya itu makan roti, tapi enggak turun-turun ke toilet. Terus saya tanya, "Loh Pak, katanya mau ke toilet, kok enggak turun-turun?" "Loh, yang mau ke toilet itu kan Ibu, bukan saya," gitu. "Loh, saya tadi kan sudah di toilet, sudah turun di toilet SPBU yang sebelumnya." "Loh Bu, kapan sih?" Belum pernah mampir di SPBU, masih sekali ini mampir di SPBU. "Loh Pak, sudah di sana tadi." "Loh Bapak ini pikun ya?" Saya bilang gitu. Terus akhirnya saya itu karena anak saya juga ini, "Mama ini kok rewel tadi minta mau turun ke SPBU, sekarang diturunin di sini Mama malah enggak mau turun." "Oh ya sudah kalau gitu saya turun." Terus saya ke toilet lagi, tapi juga sudah merasa sudah merasa ke toilet gitu loh. Terus akhirnya saya naik lagi. Kok di mobil itu anak saya dengan Pak sopir kok
ketawa-ketawa, saya pikir mentertawakan saya pikir itu ngeledek saya. Terus saya bilang gini, kamu berdua ini ngerjain mamah ya," saya bilang, "ngerjain saya ya. Tadi itu saya di sana itu sudah ke toilet di SPBU yang sebelumnya." Loh, Pak sopirnya akhirnya, "Loh Cik, baru sekali ini." Terus akhirnya kalau nggak percaya tanya aja sama anaknya Ibu gitu. Terus akhirnya anak saya juga mengatakan kalau baru sekali ini mampir di SPBU. Jadi saya, "Loh, kok bisa?" Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, "Demi Tuhan, saya itu sudah turun di toilet sana," gitu. "Oh, Bu, sudah jangan sumpah-sumpah. Berarti Ibu itu tadi rohnya lepas," gitu. Jadi saya makin takut. Jadi kalau malam-malam di jalan itu saya mesti pegangan di bahunya anak saya yang besar itu. Karena takut kalau terlepas lagi. Akhirnya saya ini, makanya saya mencari untuk belajar mantra, mengusir setan itu juga gitu. Terus sempat juga saya mimpi. Mimpi itu seperti saya ditunjukkan pintu, sebuah pintu terus ada yang bicara bahwa itu pintu dunia lain. Terus waktu itu saya buka, tapi untungnya saya nggak masuk terus. Hanya saya buka, terus saya tutup kembali, saya mengatakan, "Oh ya sudah, pokoknya saya tahu pintu dunia lain itu di sini," saya bilang gitu. Nah, terus dari pengalaman-pengalaman itu kan saya harus mencari perlindungan seperti itu. Terus akhirnya tahun 2018 itu teman saya kan datang, terus menanyakan masalah agama itu, terus akhirnya dia mengatakan bahwa saya harus kembali ikut Kristus gitu. Terus akhirnya setelah mengunjungi saya di kota saya itu dia juga ini orang yang takut akan Tuhan ya. Dia mengarang banyak buku karena dia banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan juga. Akhirnya dia balik ke Jawa Barat. Sesampainya di kotanya, dia mengabarkan pada saya bahwa dia telah mampir di seorang pendoa untuk memeteraikan saya supaya saya tidak terlepas dari Tuhan Yesus. Gitu. Terima kasih ya untuk perhatiannya mencarikan seorang pendoa untuk saya dimeteraikan supaya tidak terlepas dari Tuhan Yesus. Terus saya belum ke gereja waktu itu, masih belum mau ke gereja juga karena merasa malu, nggak ada teman, sudah lama nggak ke gereja gitu. Akhirnya ini mungkin Tuhan mengutus seseorang lagi ya. Saya punya seorang teman. Bu, tangannya jangan sentuh mic. Ya, oke, supaya tidak bunyi kresek-kresek. Silakan, Bu. Oh iya, ya. Terus dia sering mengirim WA pada saya kalau dia pulang gereja, ada WA maksudnya foto, terus sering mengirim ayat-ayat dari Alkitab ya. Terus lalu saya mengatakan, "Dulu saya juga ke gereja, tapi sekarang tidak," saya bilang gitu. "Kenapa kok enggak ke gereja lagi?" "Saya malu, sudah lama enggak ke gereja," saya bilang gitu. "Loh, ke gereja kok malu? Harus bangga," gitu. Terus akhirnya dia datang ke kota saya, mengajak saya ke gereja. Saya jadi ditunggu di gereja. Akhirnya pada saat itu, ya inilah, saat itu juga hari Paskah. Jadi saya datang ke gereja lagi itu hari Paskah. Dan saat ini saya bersaksi untuk yang akan saya bersaksi ini juga hari Paskah. Sebuah ini ya, kayak kebetulan yang memang Tuhan mau ya.
Terus saya datang lagi ke gereja, tapi di gereja itu saya juga dapat batu sandungan ya istilahnya. Sepertinya saya itu merasa terintimidasi dengan khotbah-khotbahnya. Kok gini ya, kayak kayak mengintimidasi saya gitu. Terus berapa kali saya masuk, terus akhirnya saya undur lagi. Tapi terima kasih ya dengan Pak Pendeta yang telah mengajarkan saya berdoa dengan benar meskipun saya merasa terintimidasi dengan khotbahnya. Terus akhirnya saya di rumah tetap berdoa setiap hari Minggu. Saya tetap berdoa, saya sujud pada Tuhan. Saya mengatakan, ya Tuhan, saya tidak datang ke gereja, tapi saya datang langsung kepadamu. Saya mengatakan begitu. Terus saya berdoa, saya istilahnya apa ya, menyetel lagu-lagu rohani ya. Saya juga nyetel lagu-lagu rohani. Terus setiap hari saya juga terus doa. Terus pada tanggal 2 Maret itu, ini peristiwanya yang ini ya, saya mendapat kunjungan itu tanggal 2 Maret malam dini hari jam 2 lebih. Jadi saya posisinya memeluk guling. Jadi di rumah ini adanya saya sendiri. Anak-anak saya sudah keluar kota semua. Saya memeluk guling, posisinya menghadap ke kanan. Terus pintu itu ada di sebelah kaki saya ya, istilahnya di pojok yang sebelah sini, kepala saya di sebelah sana. Terus pada saat itu ada angin besar sekali. Saya merasakan ada angin besar, saya terbangun, hingga saya terbangun. Jadi saya merasa takut. Loh, apa ya ini ya? Kok masa tersadar tapi masih berpikir apa ya ini malam-malam saya ini di kamar, saya ini tidur di kamar kok ada angin sebesar ini. Karena takut saya memeluk guling itu sambil melirik. Saya melirik ke agak ini ya, melihat istilahnya ada apa ini. Terus saya melihat ada sinar putih berkilauan. Saya ketakutan, akhirnya saya telentang, saya berteriak-teriak, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, tolonglah saya. Terus akhirnya saya berdoa Bapa kami sampai selesai, balik lagi Bapa kami sampai selesai, balik lagi entah berapa kali, saya enggak ingat ya. Pokoknya saya berdoa Bapa kami berkali-kali. Terus sepertinya saya tuh turun, tapi saya rasa itu yang turun bukan badan saya, tapi roh saya mungkin. Saya seperti turun, jadi arahnya ke arah kaki ya. Terus saya melihat dari sinar itu ada tangan yang menjulur keluar, terus ada kotak kecil bersinar di tangan yang menjulur keluar ini tadi. Terus di kotak kecil itu diberikan di sandaran ranjang saya, di sandaran bed saya, sandaran kepala kan ada sandarannya. Terus saya berputar turun dari arah kaki itu, saya berputar mengambil kotak kecil bersinar itu tadi masuk di tangan kanan saya ini. Terus akhirnya saya jadi terbangun sambil memegang tangan saya ini, tapi kan sudah masuk ya. Ada apa ya ini? Terus akhirnya besok pagi saya menghubungi teman saya yang di Jakarta itu, saya bercerita, kok saya mengalami seperti ini ya. Terus akhirnya dia mengatakan, loh bersyukurlah kamu, itu kamu dapat kunjungan ilahi. Loh kunjungan ilahi itu apa? Saya bilang, ya itu Tuhan Yesus yang datang sama kamu. Hah? Tuhan Yesus? Saya bilang gitu. Kok kalau Tuhan Yesus, mengapa enggak tahu kalau Tuhan Yesus? Nah, pasti saya bangun lihat. Terus dia bilang, kamu binasa kalau kamu lihat. Enggak ada yang bisa lihat Tuhan gitu. Oh gitu. Terus akhirnya saya cerita lagi sama anak saya yang besar. Bercerita pengalaman saya itu, terus akhirnya anak saya juga mengatakan seperti itu. Loh, Mama ini
Gimana? Itu Tuhan Yesus sendiri kok malah mama teriak-teriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus nggak mau ngomong ya, kalau ini aku Tuhan Yesus, supaya mama itu nggak ketakutan, dia bilang gitu. Terus akhirnya anak saya menjawab seperti ini, Mama ini gimana? Tuhan itu maha besar, dia bilang gitu. Biarpun suaranya itu lemah lembut, tapi menggelegar seperti geledek, dia bilang gitu. Mama jantungnya kalau dengar, kalau belum siap, bisa copot. Terus ini akhirnya saya itu di kepala saya masih istilahnya nervous ya. Tuhan Yesus mengunjungi saya. Saya masih seperti itu. Rasanya itu kok Tuhan mengunjungi saya ya. Kan saya ini kan pernah menghujat Tuhan Yesus ya. Pernah bersungut-sungut. Terus kok Tuhan Yesus mengunjungi saya seperti itu. Terus karena hampir setiap hari di kepala saya itu masih ada ini ya. Maksudnya masih benarkah itu Tuhan Yesus begitu? Terus saya sempat ceritanya itu pada ini nanti saya terus bercerita dengan orang yang mengajak saya di gereja pada waktu Paskah itu ya. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih ya. Saya diajak kembali untuk ke gereja. Jadi saya akhirnya mendapatkan kunjungan ilahi untuk kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Terus akhirnya ini, karena mungkin kepala saya masih terus-menerus ada pertanyaan Tuhan Yesus itu tadi, tanggal 22 April, itu saya bermimpi. Kalau ini yang kedua ini mimpi. Saya bermimpi diajak Tuhan Yesus ke sebuah taman. Tuhan Yesus duduk di batu besar hitam itu, menoleh ke arah saya, dia tersenyum lebar. Terus saya menoleh ke kanan, ke kiri, suasananya seperti di bukit, semuanya warnanya hijau. Terus saat itu ada suara terdengar, ini Taman Getsemani, ciptaan Tuhan. Baru saya tahu kalau itu Taman Getsemani. Terus akhirnya paginya saya lihat di YouTube Taman Getsemani ya. Terus ternyata isinya pohon zaitun dan rumput, makanya hijau semua. Terus ketiga, saya bermimpi lagi pada bulan Mei tanggal 28. Saya bermimpi melihat Tuhan Yesus, tapi saya ada di sebelah belakang Tuhan Yesus, sekitar 2 meter lebih. Tuhan Yesus sedang membagi-bagikan sesuatu pada orang-orang itu. Terus saya bilang, loh itu kan Tuhan Yesus, tapi hanya begitu aja kalau itu. Terus setelahnya itu saya kan diberitahu sama teman yang itu, yang sempat memeteraikan saya, bahwa saya harus merespon kunjungan ilahi itu tadi. Kamu harus meresponnya. Bagaimana cara meresponnya? Saya tanya gitu. Terus akhirnya dia mengatakan bahwa saya harus berdoa dan melakukan puji-pujian setiap hari pada Tuhan Yesus. Pagi hari dia ngomong gitu. Terus akhirnya saya juga turuti seperti dia maksudnya dia memberitahu saya seperti itu, tapi kadang ada bolong-bolongnya, maksudnya kadang juga ada enggak melakukan pujian itu, saat itu begitu. Jadi saya masih belum tahu apa ya fungsinya, maunya Tuhan ini apa, saya belum ngerti waktu itu. Terus akhirnya saya ini enggak berani cerita ke banyak orang. Ada 5 orang saja yang saya beritahu tentang ini. Karena saya merasa takut dikira orang stres saat itu. Dan saya pikir nanti kalau orang enggak percaya kan
saya dipikir stres gitu. Jadi saya hanya memberitahu hanya 5 orang saja. Terus bulan 11-nya itu anak saya kan kerjanya di Banyuwangi. Anak saya sakit, empedunya mengeras dan ada batunya. Terus saya mau ke sana sama anak saya, tidak boleh karena saat itu COVID. Mama nggak usah ke sini, nanti mama di tengah jalan malah kena COVID gitu. Terus tapi dia juga nggak bisa balik ke Tulungagung karena badannya juga nggak fit. Terus jadi saya nggak bisa ketemu anak saya, nggak bisa, kan saya maunya kalau memang sakit mau saya rawat gitu. Akhirnya karena tidak bisa, saya di rumah itu bingung, terus saya gelisah, saya berdoa sama Tuhan, terus saya ingat, loh ini kan Tuhan pernah memberi saya kotak kecil bersinar ya. Akhirnya saya berdoa, saya sujud, saya menangis terseduh-seduh sama Tuhan. Saya acungkan tangan saya begini, saya mengatakan, ya Tuhan Yesus, saya minta tolong, Tuhan sembuhkan anak saya. Tidak ada yang mustahil di dalam namamu ya Tuhan, dan jarak tidak menjadi masalah untuk Tuhan Yesus, saya mengatakan begitu. Jadi saya menangis-nangis, memohon pada Tuhan Yesus untuk sembuhkan anak saya. Saat itu kan anak saya 3 hari kemudian kan harus balik ke dokter lagi. Itu harusnya harus operasi menurut dokter begitu. Terus 3 hari dia balik lagi ke dokter, terus sama dokternya dicek lagi kok empedunya sudah melembut, terus tidak ada batunya. Akhirnya nggak jadi operasi, sudah nggak ada batu, sudah melembut. Terus tapi anak saya belum bisa balik ke Tulungagung karena saat itu COVID lagi tinggi-tingginya. Bisa balik lagi itu tahun depannya tahun 2021 bulan 1 ya. Dia balik ke Tulungagung. Untuk cuti pemulihan saya minta pada atasannya untuk diberi cuti pemulihan karena anak saya kan fisiknya nggak fit. Terus di Tulungagung itu langsung ke dokter ya, ke rumah sakit untuk meminta saran dari dokter harus apa. Akhirnya di USG abdomen total. Waktu di USG abdomen total itu ternyata hasilnya normal semua dan bersih semua. Jadi tidak ada penyakit, sudah sembuh. Terus saya kok semudah itu ya, saya bilang. Terus akhirnya waktu anak saya mau kembali ke Banyuwangi lagi, 3 minggu dia cuti di Tulungagung, sebelum itu saya suruh tes lagi, tes darahnya. Waktu tes darah itu juga kondisinya normal semua. Jadi darahnya bersih, tidak ada masalah. Akhirnya dia kembali ke Banyuwangi. Tapi waktu itu saya minta dia untuk resign saja karena saya merasa gimana ya, tidak nyaman anak saya kerja di sana. Sebetulnya sudah terlanjur membeli rumah. Awalnya rencananya saya harus ke sana ikut anak saya di sana gitu. Karena akhirnya resign bulan April itu resign-nya. Tapi sebelum itu saya ada kakak misan yang sakit di rumah sakit Surabaya. Saat itu saya ke rumah kakaknya yang sakit ini di Tulungagung. Saya bilang, "Loh, kemarin saya lewat rumahnya sini kok kakak misan saya kok tutup rumahnya." Terus misan saya mengatakan kalau dia ke Surabaya karena adiknya sakit keras, menurut dia kanker ya, kanker paru-paru. Terus kan mereka itu agamanya masih Konghucu. Jadi mereka juga nanya kepada 2 suhu.
menurut 2 suhu itu, kakak misan saya yang sakit di rumah sakit Surabaya itu sudah akan berpulang. Terus saya mengatakan pada kakak misan yang di Tulungagung itu, gimana kalau saya mau doakan gitu. Coba ditelepon yang adik kakak misan yang di Surabaya atau anaknya, apakah mau terima doa dari saya? Doanya ini doa pada Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Terus akhirnya diteleponkan dan mau terima doa dari saya. Apa harus video call? Oh nggak usah. Dulu saya doakan anak saya nggak pakai video call. Terus akhirnya saya di rumah kakak misan saya itu di Tulungagung dan yang sakit di Surabaya. Saya berdoa di rumahnya kakak misan itu dan setelah itu saya melakukan puji-pujian. Terus saya setelah itu kan saya nggak ngerti sudah sembuh atau belum. Terus akhirnya 2 minggu kemudian saya tanya, gimana? Sudah baikan? Sudah keluar dari rumah sakit. Itu, jadi sudah disembuhkan. Terus setelah itu saya jadi ini ya, jadi kayak ingin mendoakan orang lagi gitu. Terus akhirnya saya ingin mendoakan teman saya yang di Kota Malang. Terus saya hubungi dia, saya telepon, "C, kamu apa mau saya doakan?" Soalnya gini, saya kan biasanya suka lomba nyanyi. Dia teman saya lomba nyanyi. Biasanya bawa obat itu sekotak gitu. Dia ada sakit gitu. Terus dia langsung jawab gini, nggak usah saya, anak saya aja yang lebih penting gitu. Terus akhirnya saya tanya anaknya sakit apa aja, anaknya sakitnya sakit asma, juga migrain karena dia tiap hari minum obat migrain, akhirnya lambungnya juga kena. Terus akhirnya saya minta nama anaknya dan juga dia juga beri tanggal lahirnya, terus saya minta fotonya karena kan saya nggak pernah tahu wajah anaknya. Terus akhirnya malam saya doakan. Lalu 3 minggu kemudian saya tanya, bagaimana keadaannya, sudah baikan? Akhirnya dia menjawab kalau sudah tidak kambuh asmanya dan juga nggak pernah minum obat migrain lagi. Terus dia mengatakan biasanya kalau sikonya seperti ini harusnya kambuh karena saat itu puasa mau lebaran dia kan punya perusahaan makanan kecil. Jadi kan sibuk sekali. Kalau kecapean biasanya kambuh asmanya. Jadi dia bercerita kalau di rumahnya itu seperti rumah sakit. Jadi ada ventilator, ada tabung oksigen. Jadi kalau sewaktu-waktu anaknya kambuh, dia harus menangani, untuk penanganan pertamanya dia sudah diajarkan oleh dokter. Nah, setelah itu saya juga terus ini intinya kalau ketemu orang sakit saya tanya, kalau mau didoakan saya doakan. Terus baru-baru ini juga ada yang sakit ini ya, kanker payudara. Terus waktu itu ketemu, kan saya ngerti, saya kenal dengan orangnya, saya juga mendengar kabar kalau dia sakit kanker. Terus saya tanya, apa sudah sembuh sakitnya? Oh belum, dia bilang gitu. Saya tanya, apa mau saya doakan? Oh ya nggak apa-apa. Terus akhirnya saya berkunjung ke rumahnya. Ternyata yang sakit itu ada 3 orang. Dia sama kakak perempuannya, terus sama suaminya dia itu baru jatuh, ada gejala stroke ringan. Terus akhirnya saya mendoakan yang kakaknya yang kanker ini sakitnya hipertiroid. Terus
Ya saya doakan satu persatu semua. Saya biasanya kalau sudah mendoakan, kalau nggak ada kabar saya hubungi 3 minggu. Per 3 minggu saya hubungi bagaimana keadaannya. Kalau memang masih ada sisa, mungkin masih seperti yang ini cancer kan masih berair gitu, saya doakan lagi. Masih ada keluhan umpamanya, saya doakan lagi. Tapi yang belakangan saya beritahukan pada orang-orang. Jadi nggak cuma saya yang harus berdoa. Saya berdoa, beriman untuk mendoakan mereka, tapi mereka juga harus beriman untuk disembuhkan. Saya beritahu kalau setiap pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur, mereka harus berdoa mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus bahwa mereka telah disembuhkan, penyakitnya disebutkan apa saja dan mengucapkan terima kasih gitu. Setiap hari itu harus kamu lakukan. Ya, akhirnya mereka yang cancer ini saya hubungi lagi, menurut ini yang kanker payudara ini katanya banyak selnya yang mati, yang dipijet keluar sel-selnya banyak yang mati. Terus kalau yang hipertiroid juga telah disembuhkan juga, kondisinya dia lebih sudah sehat begitu. Ya puji Tuhan, intinya banyak yang sembuh. Cuman kalau memang Tuhan itu berkenan ya, kalau memang ada yang di Jakarta itu memang dia sudah survivor 18 tahun dulu, dia minta hanya untuk ini, maksudnya yang terbaik, Tuhan maunya bagaimana. Ya terus akhirnya saya doakan yang terbaik. Ya memang Tuhan lebih sayang dia dipanggil, tapi tidak merasa sakit waktu itu. Gitu. Jadi waktu dia pulang ke rumah Bapak itu dia sudah enggak sakit lagi. Maksudnya enggak kesakitan begitulah. Ya dari pengalaman seperti itu. Gimana ya? Bentar ya. Terus saya juga mengalami ini ya, kalau saya kan saya pernah diajak mengunjungi Taman Getsemani itu, terus begini maksudnya, saya kan ikut baca Alkitab, grup baca Alkitab, setiap hari harus bacanya 3 pasal. Terus waktu itu saya ada berapa hari itu kok rasanya males ya mau baca Alkitab, besok gitu. Terus akhirnya pada satu hari itu, saya tuh kayak merasa sedih gitu. Terus akhirnya kayak saya harus baca Alkitab. Terus akhirnya saya buka, harus jadwalnya sampai di mana. Ternyata sampai di Markus 14 ayat 14 sampai 16. Ternyata Tuhan Yesus ada di Getsemani. Saya kaget. Waduh, kok Tuhan Yesus di 14 sampai 16 itu pasal 14-nya ayat 32 sampai 36 kan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Ya, maksud saya kok sangat pas sekali gitu loh. Jadi selama ini ya seperti baru-baru ini mau Kamis malam Kamis terakhir yang mau Jumat Agung ini, saya juga merasa sedih juga. Pokoknya sewaktu eventnya Tuhan Yesus itu ada di Getsemani, kayak rasanya sedih gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi seperti itu. Terus ada lagi masalah teguran ya.
Kan saya waktu mengikut Tuhan Yesus itu masih ada gambar dari Dewi Buddha ya, Dewi Welas Asih waktu itu. Terus anak saya menegur waktu itu yang besar. Mama ini gimana toh? Sudah ikut Tuhan Yesus kok masih masang gambarnya Dewi itu gitu. Kan Tuhan Yesus bisa marah gitu. Ibaratnya itu gini, Mama itu ibaratnya sudah menikah dengan ini orang. Terus kok Mama masih menyimpan foto pacar lama gitu katanya tuh. Nanti Tuhan marah gitu. Terus akhirnya ya ini kapan hari sudah mau Mama mau kembalikan tapi nyampe ke kelenteng itu ditolak gitu loh. Saya bawa pulang kembali. Terus saya pasang tapi saya tuh sudah nggak doa sama ini, sama agama yang lama itu. Terus saat itu kan saya tiap hari kan baca Alkitab, ya sesenggang saya. Jadi kalau saya lagi, maksudnya bukan sesenggang saya, sehari saya bisa baca berkali-kali. Maksudnya kalau saya pagi senggang, saya pagi baca, siang saya senggang, saya baca gitu. Terus saat itu saya tuh baca di Samuel, terus saya kok ingin ke belakang, saya tutup lagi. Terus saya balik lagi, baca lagi, saya buka lagi di Samuel. Terus di Samuel itu kok kayaknya sudah habis ya. Terus kok tahu-tahu sudah di Yehezkiel. Terus bunyinya itu, ayatnya itu ada gini. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Dan tulisannya itu lebih gede, lebih besar-besar dari yang lainnya. Terus ada tanda serunya juga. Terus saya kaget loh, kok ayatnya seperti ini ya. Tapi saya belum merasa kalau ditegur waktu itu. Terus saya tutup lagi. Sorenya saya tuh buka lagi, baca lagi. Saya buka, loh kok Samuelnya belum habis. Saya kaget, loh lah tadi saya sudah sampai di Yehezkiel. Padahal Samuel dengan yang kitab Yehezkiel itu kan jaraknya jauh sekali. Ada 13 sab ya. Ada 13 sab. Jadi melewati kitab ini ya, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Esra, Nehemia sampai pokoknya ada 13 ini. Jadi sampai ke Yehezkiel itu. Saya kaget sekali. Wah, kalau begitu Tuhan ini menegur saya. Jadi saya ketakutan, akhirnya saya kembalikan ya dengan agak paksa ya. Sananya mau tidak menerima lagi, tapi saya beritahu bahwa saya sudah tidak doa ini, saya sudah ikut Tuhan Yesus, jadi ini harus diterima, saya bilang. Akhirnya mereka terima. Terus akhirnya anak saya kan setelah resign itu dia di rumah melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan kan. Waktu itu sudah ada yang diinterview 2 kali. Terus dia sudah diberikan jabatannya yang sesuai permintaannya yang di job street itu. Tapi setelah itu lost, tidak terpanggil. Ya, terus setelah itu ada CIMB juga interview anak saya. Kayaknya seneng sampai interviewnya ada hampir setengah jam. Tapi lost lagi, nggak terpanggil lagi. Waduh, saya kan waktu itu sempat nggak kerja ya, karena COVID itu barang kosong. Karena yang saya kemas itu barang luar, terus saya kemas, barangnya sempat kosong. Jadi saya nggak kerja itu ada setahun lebih. Jadi saya cuma kerja catering yang nggak seberapa, ya cuma teman-teman gitu aja. Terus akhirnya anak saya juga resign itu kan hampir kira-kira 6 bulan ya.
Terus dia juga punya angsuran rumah gitu, kan dia harus tetap diangsur. Terus jadi tabungan kita keluar terus. Gimana ini ya? Waduh, kok nggak kepanggil-panggil dia kerja, mau cari kerja itu. Terus akhirnya saya itu saling menguatkan dengan anak saya. Kalau saya melemah, anak saya menguatkan. Sudahlah, Mama, enggak usah khawatir gitu. Kalau dia yang melemah, saya menguatkan, enggak usah khawatir, kita punya Tuhan Yesus. Terus pada hari itu, saya biasanya kalau baca Alkitab kan di kamar. Kamar saya semprot baygon karena banyak nyamuk, saya keluar ke ruang depan, saya baca Alkitab. Saya masih duduk mau baca Alkitab, ada suara. Suaranya seperti ini. Suaranya bukan masuk telinga saya, tapi masuk di dada saya. Kayak di dada. Tapi langsung kontak sama pikiran saya. Seperti ini. Cabut tanaman di depan itu. Memang di luar pagar rumah saya ada tempat rumput itu, ada tanaman yang saya nggak nanam gitu loh. Terus cabut tanaman di depan itu yang menghalangi. Terus akhirnya saya panggil anak saya, kok ayo kita cabut tanaman di depan itu. Dalam kemarahan jadi kita nggak minta perlindungan Tuhan ya saat itu. Terus kita cabut aja, masuk kantong sampah di luar rumah itu. Terus saya mau masuk lagi, mau baca Alkitab. Ada suara lagi, bakar gitu. Terus kita keluar lagi. Akhirnya kita bakar. Terus setelah itu 2 hari kemudian anak saya mendapat panggilan kerja. Langsung diterima. Jadi untuk tanda tangan kontrak kerja gitu. Terus lucunya itu gini, anak saya waktu itu minta, kan ditanya mau minta gaji berapa. Waktu itu minta gajinya dia itu terlalu kecil, maksud saya tuh gitu. Waduh, gimana kamu ini? Apa ya cukup, masih ngangsur rumah, masih belum kamu harus di sana nanti ngekos, harus untuk hidup, terus dia kan mau ngirim saya juga gitu. Terus akhirnya waktu anak saya berangkat ke ini, dia kerja di pabrik tekstil di Surakarta ya. Awalnya itu dia melamarnya itu staf eksim. Jadi perusahaannya itu mempunyai cabang ada 30 lebih. Jadi ada pabrik tekstilnya, ada pabrik benangnya, ada pabrik konveksi, dan juga kantor eksimnya dia punya sendiri. Terus waktu interview yang kedua bertemu dengan vice presidennya, dia malah ditawarkan menjadi asisten manajer. Jadi nggak staf eksim, dia dikasih asmen mau apa enggak gitu. Saya lihat pengalamanmu ini sayang kalau ditaruh di ini staf eksim. Terus anak saya mengatakan, ya senang sekali dia. Setelah itu dia memberitahu saya dengan jingkrak senengan gitu. Terus waktu itu kan ya itu tadi dia meminta nominal gajinya kan terlalu kecil ya. Terus waktu dia berangkat ke Surakarta itu saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kalau gajinya itu hanya segitu, enggak cukup Tuhan. Saya bilang gitu. Dia itu punya ini angsuran rumah. Terus dia harus makan, dia harus ngekos. Terus dia mau ngirimi saya juga, enggak cukup Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya pihak perusahaan itu berbelas kasih pada anak saya supaya dicukupkan gajinya. Saya bilang begitu. Ternyata sesampainya di sana gajinya itu diberikan 2 kali lipat. Terus ya
dihitung-hitung sama anak saya waktu dia di sana juga dia cerita, "Ini cukup tapi ngepas, Mah," gitu. Oh iya, ya memang kan kita mintanya sama Tuhan kan dicukupkan gitu. Jadi dicukupkan bener, dicukupkan. Luar biasa. Senang sekali juga. Terus akhirnya yang bulan 2 itu saya tuh merasa nggak enak ya, kok saya tuh dikirimin, harus diberi anak, terus, eee, dia itu pas-pasan, nggak bisa nabung kan. Terus saya tuh pada bulan 2 itu kan Imlek, harusnya gajiannya tanggal 1 diundur tanggal 5 karena pihak perusahaan yang istilahnya yang, dirutnya yang punya perusahaan itu sibuk, jadi nggak sempat ngasih tanggal 1. Tapi anak saya kan pulangnya sebelum tanggal 1 itu. Terus waktu dia pulang balik ke sana tanggal 4 itu, saya doa sama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saya itu rasanya sungkan ya, terima uang anak saya tapi kok dia itu pas-pasan, saya tuh seperti terbeban, saya bilang gitu. Tolong Tuhan Yesus supaya anak saya itu gajinya dinaikin lagi, saya bilang gitu. Supaya saya itu enggak merasa terbeban begitu. Waktu tanggal 5 gajian itu langsung anak saya dapat kenaikan gaji 30% dari nominalnya itu. Wah, waduh dia langsung telepon saya, "Loh Ma, saya dinaikin gaji 30%." Wah, kok kok pas banget ya. Mama tuh kemarin baru doa loh, saya bilang gitu. Baru doa minta supaya Tuhan Yesus itu eh, supaya kamu gajinya dinaikkan, saya bilang gitu. Kok langsung dinaikkan besok paginya terima gaji udah langsung naik. Padahal kan mestinya entah itu waktunya naik atau belum, tapi maksudnya itu tuh kok langsung besoknya gitu loh. Itu apalagi ya Pak, itu pengalaman saya yang sangat luar biasa ya. Terus ada lagi, terkadang tuh saya merasa gelisah ya. Kalau saya merasa gelisah itu eh, maksudnya ada kekhawatiran gitu. Saya besok terus waktu ke gereja, ternyata khotbahnya itu seperti mengenai saya. Ini Matius 8 ayat 26 ya. Ya yang Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu loh. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saya seperti merasa ditegur ya. Jadi waduh, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Saya sering ini ya, sekarang saya sering kalau tidur itu mendapat suara. Jadi anak saya waktu sebelum kerja itu saya dapat suara juga. Suaranya seperti ini. Nanti bulan 9 anakmu nanti bukan anakmu, nanti bulan 9 akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Terus saya ya mengatakan sama anak saya, kok kemarin itu mama dengar ada suara mengatakan bahwa kamu tuh akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai bulan 9. Ternyata pas bulan 9-nya. Dan waktu itu bulan 9-nya anak saya bekerja itu bukan tanggal 1, bukan tanggal 30, tapi tanggal 15-nya. Jadi 15 September pas di tengah-tengahnya September. Waduh, luar biasa loh. Kok maksudnya Tuhan itu bisa berbicara dengan kita. Ada lagi yang Tuhan ini ya, bicara waktu tidur seperti mengatakan bahwa semua doamu akan dikabulkan. Jadi doa saya semuanya akan dikabulkan. Dan terus berapa hari kemudian bahwa perkaramu akan dimenangkan begitu.
kan maksudnya perkara itu saya mempunyai pergumulan mungkin ya, saya mempunyai pergumulan, saya kan pasti doa ya, saya bercerita sama Tuhan Yesus. Itu bisa dijawab. Terus ada lagi, kan selama ini kan memang kalau saya baca di Alkitab kan memang kalau mendoakan orang sakit kan kita tidak boleh terima upah kan. Saya waktu itu saya pernah karena merasa sungkan sama anak saya ya, maksudnya supaya saya itu enggak bebani atau mungkin jumlahnya bisa dikecilkan dari anak saya gitu. Terus saya itu berdoa, bertanya sama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, jika saya tuh mendoakan orang, tapi saya tuh enggak minta, kadang itu mereka itu menawarkan, mau memberi saya, tapi kan saya tolak toh, kan pasti saya tolak. Kalau seandainya saya terima itu, boleh apa enggak ya? Malam itu, Tuhan Yesus itu bisa datang dari jauh itu menjawab, dia itu, jangan terima upah dari mendoakan orang sakit. Oh ya, ya sudah, enggak apa-apa, gitu loh. Tapi Tuhan pasti mencukupi saya. Tuhan pasti memelihara saya. Ya sebetulnya sudah dipelihara, cuma saya tuh inginnya nggak terlalu membebani gitu ya. Tapi memang ya intinya kita itu berdoa, bercerita sama Tuhan itu bisa Tuhan menjawabnya kalau kita benar-benar itu connect ya dengan Tuhan. Terus ini semakin kesini tuh saya rasanya kok semakin cinta ya sama Tuhan Yesus. Bener, kayak sering dengarkan lagu kalau yang menyuarakan Yesus, kayak rasanya aduh, saya ini cinta banget loh sama Tuhan Yesus. Seperti itulah. Terus bentar ya. Ya intinya dari saya setelah mendapatkan kunjungan ilahi itu saya bisa mendoakan orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi setelah saya mendoakan pasti saya juga mengambil ayat dari Lukas 17 ayat 10 ya. Itu supaya tidak menjadikan kesombongan bagi saya. Ayatnya kan berbunyi bahwa itu kaminya saya ganti saya. Bahwa ya Tuhan, saya adalah hamba-Mu yang tidak berguna. Saya hanya melakukan yang saya harus lakukan. Itu supaya saya supaya saya ingat bahwa itu bukan milik saya, itu kuasanya Tuhan Yesus, gitu. Oh iya, wah ini tadi banyak yang terlewat. Oh iya gini, ini. Intinya Tuhan itu selalu kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, firman Tuhan itu benar-benar kita tanam dan kita pelihara. Itu akan benar-benar Tuhan itu memperhatikan kita, mengasihi kita. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kita, kalau kita mau doa, pasti akan diberikan. Itu ada terdapat di ini ya, Matius 7 ayat 7 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ini betul. Iya, lanjut Bu. Saya hanya tampilkan di layar Matius Oh 7 iya, ayat 7 ya, sesuai apa yang Ibu iya, bacakan. Ya. iya, iya. Masih kurang berapa menit ya Pak? Masih ada 10-15 menit bisa Bu ya. Oh iya, iya, iya. Oh iya. Saya ada satu lagi ya. Ini tapi saya nggak berani mengatakan. Tapi Tuhan akan ini istilahnya memberikan upah pada saya. Saya juga nggak minta sih, cuma itu dari Tuhan sendiri mengatakan dalam tidur saya bahwa kepergian saya kelak dari dunia ini sudah diberitahukan. Cuma waktunya enggak, waktunya tidak diberitahukan, hanya maksudnya kepergiannya itu diberitahukan, cuma saya nggak mengatakan yang ini ya. Saya takut kalau nanti terjadi kontroversi. Ya, terus ada lagi begini. Mungkin Tuhan sangat mengasihi saya karena bukan karena saya melakukan banyak kebaikan ya. Mungkin karena saya banyak mendapatkan perjalanan hidup saya yang sejak kecil, umur 7 tahun saya sudah menjadi anak yatim ya. Terus waktu saya harus membantu mama saya, waktu belajar pun hampir kadang tidak ada ya. Terus setelah itu saya juga banyak kepahitan ya. Kepahitan yang harus saya tanggung. Tetapi saya tetap harus kuat karena saya harus berada di samping anak saya. Terus lagi intinya mungkin karena banyak kepahitan yang saya tanggung, mungkin Tuhan itu mengasihi saya ya. Seperti ada di Raja Daud yang waktu dia harus lari karena dia mau dikudeta oleh anaknya itu ya. Raja Daud kan juga diolok-olokkan ya. Juga waktu itu hampir saja yang mengolok-olok kan mau dibunuh sama panglimanya. Yang panglima perangnya itu, tapi Raja Daud kan mengatakan, biarkanlah dia menghujat aku, mengolok aku. Tapi nanti kalau Tuhan tahu, Tuhan itu akan lebih mengasihi saya. Jadi ya intinya kita memang kalau mengalami kepahitan, mengalami banyak ketidakadilan ya, kita memang tidak bisa membalasnya. Tapi Tuhan akan mengerti. Nanti Tuhan sendiri yang akan istilahnya mengadili ya. Dulu saya pernah karena saya marah, saya merasa Tuhan itu tidak adil,
Saya bersungut-sungut, saya menghujat, saya undur, saya nggak doa. Dulu waktu saya ini bekerja itu, saya kalau diberkati itu, saya lain loh. Saya kalau diberkati itu tiap hari, pagi, siang, mau makan, malam mau tidur, saya doa, saya selalu berterima kasih. Terus waktu saya mendapatkan ini ya, cobaan itu kok saya malah marah. Saya malah nggak deket sama Tuhan. Saya meninggalkan Tuhan. Jadi bertahun-tahun saya nggak mau doa. Saya malah menghujat. Saya bilang Tuhan itu tidak adil. Saya itu kan enggak pernah saya intinya menyusahkan orang. Saya itu juga patuh, intinya begitu. Tapi mengapa saya kok maksudnya mendapatkan perilaku yang tidak adil ini, kok Tuhan diam saja. Kok mereka yang ini intinya yang tidak memberikan kepahitan kepada saya itu kok wah hidupnya tetap makmur, tetap enak gitu. Tapi itu semua akan memberi ini ya, Tuhan memandang kita mungkin. Akhirnya Tuhan waktu saya datang ke gereja lagi itu, Tuhan datang pada saya dan semakin mengasihi saya. Tapi banyak loh, saya mengalami batu sandungan sebetulnya waktu saya kadang sharing ya di gereja. Saya kan suruh sharing ya, saya sharing. Kadang itu ada yang mengatakan, oh itu kuasa iblis, oh itu suara iblis. Tapi kita harus melihat buahnya apa gitu loh. Kalau buahnya itu kita semakin menjadi baik, kita tidak melakukan dosa. Kalau buahnya iblis, kalau iblis buahnya kan pastinya saya menjadi sombong. Saya akan berbuat jahat, saya akan ke jalan dosa gitu loh. Tapi kalau buahnya itu kita itu makin dekat dengan Tuhan Yesus, kita itu tidak menjadi sombong, itu pastinya itu memang kuasanya Tuhan. Saya rasa begitu. Jadi saya tidak mundur, saya tidak mau. Kalau saya intinya melemahkan saya mundur, saya tidak mau. Sekarang saya teguh beriman dan saya pastikan intinya saya bergantung, saya berserah, dan saya beriman pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti mencukupi dan pasti waktunya tepat. Memang Tuhan itu kalau menguji kita ya, kalau menguji kita itu waktunya itu sangat mepet. Sangat ini ya, ibaratnya kita itu gemetar sekali. Berdoa dan gemetar. Waduh, gimana ini Tuhan? Kok belum dapat, kayak anak saya yang itu belum dapat panggilan, gimana Tuhan kok belum dapat panggilan, gimana kalau sampai nggak dapat kerja seperti itu loh. Jadi pada saatnya kita sudah mepet sekali itu, Tuhan kalau kita tetap bergantung dan percaya, beriman, terus berdoa, berserah pada Dia, itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan itu pun itu nggak sampai kok uang kita, maksudnya wah habis terus nggak ada uang sakunya, enggak. Waktu itu uang sakunya seperti disiapkan oleh Tuhan. Ini untuk ini untuk ini itu ada semua seperti wow, seperti wah kok
Tuhan itu kok bisa ya ngerti. Maksudnya ada uang yang cairnya pas gitu loh. Dengan waktu keberangkatannya anak saya ke sana kan harus bawa ini ya uang saku. Terus pada saatnya saya harus nyambung rumah lagi. Kayaknya sudah disiapkan gitu loh. Ini yang keluar ini untuk ini untuk ini gitu. Seperti itu. Pokoknya aduh luar biasa. Terus lagi ini ya, kan pengalaman kalau kita benar-benar dalam menjalankan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan kita tidak ada celah dosa, kuasa gelap tidak akan bisa menghantam kita. Itu kan saya juga ini ya sempat dapat kiriman, cuman saya imani, saya doa pada Tuhan, semuanya bisa ditolak kok. Malah dalam mimpi itu pernah seperti saya melihat kursi yang melayang-layang, saya bilang loh itu hantu. Terus saya waktu itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya hancur, itu darah Yesus hancurkan iblis. Setelah itu saya kayak merasa banyak teman di situ yang dalam tidur itu. Ternyata waktu iblisnya itu mau hancur itu menampakkan wajahnya yang putih pucat. Terus langsung dia hancur. Terus saat itu juga saya terbangun. Loh kita belum saya berkata begini, loh kita mengalahkan itu dengan banyak orang ya, saya bilang gitu. Mengalahkan iblis itu dengan banyak orang. Terus saya terbangun, saya nolehkan, loh, oh ini tadi berarti saya itu didampingi, intinya saya didampingi para malaikat ya. Maksudnya saya juga dilindungi, didampingi, apabila kita memang berdoa dengan benar, kita itu tetap dilindungi. Meskipun itu kuasa gelap pun tidak akan mampu menembus kita. Seperti itu. Ya luar biasanya Tuhan Yesus, sangat amazing. Siapa yang ini meninggalkan Tuhan Yesus ya, yang sudah dulu pernah ikut Tuhan Yesus, mungkin seperti saya yang lalu pernah meninggalkan Tuhan Yesus, kembali lagi. Maksudnya itu sayang sekali. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu hidup dan benar-benar nyata. Dia itu kita cerita, kita doa, kita cerita, itu pasti ada jawaban. Itu pasti. Dan yang terpenting lagi, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kalau kita itu ikut Tuhan Yesus, kehidupan kekal itu benar-benar ada. Ini saya sudah dalam tidur saya juga di kitab Wahyu pun sudah dituliskan. Tapi saya juga mendapatkan suara dalam tidur bahwa hidup kekal itu ada, dan bahwa kayak seperti Henokh, Nabi Elia, seperti Musa yang yang tidak, intinya Elia itu kan tidak meninggal ya, dia langsung diubahkan, langsung menuju surga. Itu benar-benar ada. Jadi itu bukan bohong, dan Tuhan itu enggak jauh. Kalau kita mau doa itu, Tuhan itu deket banget gitu loh. Banyak sekali mujizat yang diberikan dan pertolongan-pertolongan yang diberikan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.